termasuk rahmatan lil alamin. Diriwayatkan di dalam kitab-kitab tafsir, ada orang bilang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, lima la tal'anu Quraisyan wa qad atau bika." Rasulullah, mengapa tidak engkau laknat aja orang Quraisy itu? Didoakan keburukan orang Quraisy, dilaknat. Kan berbuat jahat pada sampean, sudah gak bagus. Ternyata apa? Kata Rasulullah, "Inni lam ub'ats la'anan." Aku tidak diutus oleh Allah sebagai tukang laknat, mendoakan keburukan pada orang. Wa inna ma bu'istu rahmatan. Aku diutus oleh Allah sebagai rahmat, kata Rasulullah. Dan ini kadang-kadang kita tinggalkan, bahwa Rasulullah diutus sebagai pembawa rahmat, bukan pembawa laknat. Mengapa? Ini cerita ya, tapi agak politik sedikit. Saya kira-kira setengah bulan yang lalu acara di Batam. Di Batam ini kawan-kawan dulu, terutama yang PKS, sangat anti PDIP, malah mendoakan PDIP hancur, kan melaknat namanya. Sampai ketika ada berita, entah benar apa enggak, yang punya PDI itu sakit, kawan-kawan itu ingin segera dapat kabar katanya. Nah, akhirnya kemarin setelah ramai-ramai keputusan MK, sebelum ada keputusan MK, PDIP kan hampir gak bisa mencalonkan di mana-mana, karena gak punya teman koalisi. Yang lain sudah gabung dalam KIM. Kemudian MK ini mengeluarkan keputusan, konstelasi politik berubah. Nah, akhirnya apa? Yang KIM ini di Batam, calon wali kotanya Muslim, wakilnya Cina Kristen, termasuk PKS gabung di situ. Akhirnya aktivis marah semua. Ya apa ini katanya? Kok mencalonkan ini? Akhirnya didekati sama PDIP. Jangan khawatir, kami kan belum mencalonkan. Mana orang kalian? Akhirnya ada pengurus masjid, gabungan antar masjid, dijadikan calon wakil wali kota. Akhirnya gabung sama PDI. Saya ngomong, dulu kalian ini gak suka, sekarang ini malah kawan. Enggak Kiai, sekarang ini sudah PDIP syariah. Bila begitu malah PKS yang gak syariah sekarang kan. Ya politik ya begitu, makanya jangan keras-keras, gak usah dilaknat. Saya bilang gak apa-apa lah, karena memang aktivis ini kan orang-orang kita kan, orang-orang masjid, gak apa-apa. PKS itu gak perlu didekati sampean kalian, karena memang mereka sholat. Nah, PDI ini banyak yang gak sholat, itu perlu. Ini PR bagi kalian, dekatilah mereka, bawa ke masjid, ajak maulid, ajak istighatsah, ajak apa, ini kesempatan. Saya bilang begitu. Makanya dulu ya, dulu ini kan orang sangat apa namanya, orang-orang Jakarta, Jawa Barat kan mendoakan Pak Prabowo menang 2019. Akhirnya 2024 menang, banyak kecewa. Padahal dulu mengharapkan. Saya bilang, nah ini doa kalian dulu. Sekarang ini doanya dikabulkan. Telat Kiai. Nah, bukan telat. Memang orang berdoa pada Allah semuanya dikabulkan. Cuma kiriman Allah nyampe pada kita lambat apa enggak ya tergantung kualitas kita. Kita ini kan kurang berkualitas memang. Akhirnya apa? Permohonnya telat-telat datang setelah kita agak menginginkan. Makanya di dalam hadis ya, orang berdoa itu dianjurkan berdoa afiyah.
Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah. Ya Allah, kami memohonkan ampunan dan perlindungan. Artinya apa? Ya perlindungan dari hal-hal yang merusak agama kami. Karena kadang-kadang kalau kita ingin sesuatu, lah yang diinginkan tuh baik apa enggak, kan nggak tahu kan. Kayak kita dulu mengidolakan Pak Prabowo itu, sekarang jadi sungguh itu. Nah ini artinya apa? Ya memang doa ya bagi apa namanya, Rasulullah itu rahmah memang, bukan laknah. Makanya apapun yang terjadi, kata para ulama di dalam kitab-kitab akidah itu kan, jadi wala nada'u ala a'immatina wa wulati umurina. Kita tidak punya konsep mendoakan keburukan untuk para pemimpin kita dan pejabat negara kita. Kita doa yang positif, ya Allah, lembutkan hati pemimpin kami, berikan hidayah mereka, kuatkan mengemban amanah. Doa begitu, bukan berdoa agar pemimpin dihancurkan. Karena kalau pemimpin hancur, rakyatnya ikut juga. Rakyatnya kita juga itu. Dan ini mulai ditinggalkan kawan-kawan karena terlalu semangat berpolitik. Dan oleh sebagian kelompok ini, agama dibawa-bawa di dalam narasi kampanye politik. Akhirnya kan nggak bagus kan. Rasulullah SAW ini memang diutus sebagai rahmatan lil alamin. Ya rahmat itu artinya ya tadi itu. Dan ini rahmatan lil alamin ini kadang-kadang oleh sebagian orang itu disalahartikan. Dan itu nggak betul. Contoh apa? Ini sekarang bulan September ya. Nanti bulan Desember tanggal 25. Kadang ada saudara-saudara kita yang ikutan jaga-jaga acara hari raya agama lain. Ditanya, kok jaga itu? Kita ini rahmatan lil alamin. Itu gak betul begitu itu. Rahmatan lil alamin bukan jaga agama orang lain. Kalau urusan jaga menjaga itu ada dalilnya sendiri, yaitu dalil lakum dinukum waliyadin. Agamamu bagimu, agamamu bagiku, agamaku. Kalau agama sendiri-sendiri, kita ini hanya toleransi dengan mereka. Tapi kalau tolong menolong soal agama, soal ibadah gak boleh. Gak boleh memang. Karena kaidah tolong menolong di dalam Al-Quran, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah kamu pada kebajikan dan ketakwaan. Jadi ketakwaan dan kebaikan, dan jangan tolong menolong pada dosa dan permusuhan. Menurut kita, akibat ibadahnya orang di luar Islam itu syirik dan dosa, nggak dapat barokah, nggak dapat pahala, malah dapat dosa, dapat laknat. Ini kok ditolong? Melanggar Al-Quran namanya. Dan nggak bisa pakai rahmatan lil alamin. Karena di dalam kitab-kitab fikih memang dilarang begitu. Ulama dulu hafal dalil rahmatan lil alamin, tapi nggak dipakai karena salah tempat itu. Maka kadang-kadang ya, sebagian kelompok ini memang pakai dalil Al-Quran, padahal yang didalilkan nggak nyambung itu. Maka aliran-aliran sesat ini pakai Al-Quran kadang-kadang dalilnya. Akhirnya orang-orang awam atau yang dekat dengan mereka mudah terpengaruh. Ini namanya salah. Ya termasuk yang salah yang baru-baru ini. Ada pimpinan agama lain datang ke Indonesia. Lalu abangnya bilang, selamat datang pada si Anulah yang datang itu. Habis itu adiknya, kita ini harus senang karena gak semua negara bisa didatangi si Ano ini. Harus senang. Pokoknya abang adik ini memang kacau memang kalau ngomong itu.
Abang adik memang. Akhirnya apa? Wong ini agama lain, gerejanya banyak, dibawa ke Istiqlal. Habib Umar aja gak pernah dijadwal ke gereja, kan gak pernah kan? Habib Umar, Syekhul Azhar gak pernah. Lah ini kok dibawa ke Istiqlal. Kalau cuma berkunjung gak apa-apa, namanya berkunjung, boleh. Non muslim datang ke masjid itu boleh, cuma berkunjung. Tapi kalau orang Islam misalnya, panitia Al-Ihsan, karena toleransi bikin acara, karena ada tokoh dari sana datang, biar ke sini, nggak boleh begitu. Kalau ke sini cukup ustadznya aja, nggak usah itu. Ini kan salah kan? Itu bukan toleransi namanya, itu kebablasan, terlalu. Kemudian ketika datang ke situ ada yang cium tangan, betul? Ada yang cium kepalanya. Saya tadi ke sini gak ada yang cium kepala saya. Itu gimana? Mencium tangan itu kata para ulama yang dianjurkan karena dia orang soleh atau karena orang alim, karena orang tua atau guru, itu dianjurkan. Kalau karena dunia nggak boleh. Misalnya orang dicium tangannya, mengapa? Itu paling kaya di sini, itu nggak boleh, nggak dianjurkan. Kalau karena kafir, tambah nggak boleh. Itu kok dicium, dia pimpinan orang kafir misalnya, tambah gak boleh, itu haram namanya. Memuliakan seperti itu hukumnya haram. Bahkan kalau mencium tangannya orang kafir, pimpinan orang kafir ya, atau kepalanya, karena meyakini akan dapat barokah atau berharap dapat barokah, itu murtad, karena bukan tempatnya. Dan ini teman-teman kita ya sering ini, karena gak boleh begitu. Umat Islam kok lebih hina daripada orang kafir. Umat Islam ini makamnya lebih tinggi. Ini kan pelecehan namanya. Ini kebablasan. Ini bukan rahmatan lil alamin, tapi salah tempat. Kemudian yang ini di acara itu lalu dibikin apa? Disambut pakai ada qoriah, baca Quran. Loh, nggak bener kok dibacakan Quran. Baca Quran itu lihat momen. Kalau momennya bagus dianjurkan, atau penting dianjurkan, seperti minum. Misalnya, ini baca basmalah itu sunnah, tapi yang diminum memang halal, karena ini halal kan air. Kalau momennya makruh, maka makruh baca Al-Quran, baca basmalah. Misalnya mau rokokan, Bismillahirrahmanirrahim, biar barokah rokoknya, maka makruh, gak dapat pahala, makruh malah. Kalau momennya haram, misalnya mau nyabu ya, atau minuman keras, Bismillahirrahmanirrahim, ya haram itu. Nah kayak kemarin itu momennya haram itu, menyambut dan ditaruh di depan lagi, mulia banget itu. Gak boleh begitu. Ini memang apa namanya ya, memang agama ini semakin tergerus ke depan. Kita harus tahu saudara, paling enggak lah Masjid Al-Ihsan dijaga. Khawatir nanti ikut-ikutan, karena Istiqlal itu imamnya. Wong di Al-Ihsan nggak punya imam besar kan? Iya, ada imam besarnya. Karena imam besar di Istiqlal itu. Kalau nggak ngerti hukum, bukan imam besar, imam kecil mestinya itu. Ini memang merusak terhadap ajaran agama.